What's up, bro? Kemarin sini ada lagi dengan video yang bahas gadget, dan di tangan saya sudah ada iPad terbaru dari Apple, yaitu iPad Pro yang 12,9 inch. Spesial saya beli yang ini karena saya penasaran kalau misalnya saya bandingkan langsung dengan iPad yang biasa saya gunakan, yaitu iPad Pro 2020 tapi yang 11 inch. Dan saya tahu juga yang 12,9 inch ini dia memiliki layar mini LED, atau beberapa orang mengatakan tuh layar itu sudah mirip dengan teknologi OLED. Makanya saya penasaran, langsung aja kita unboxing tablet yang satu ini. Dan kali ini saya akan mengunboxing sebuah tablet terbaru dari Apple, yaitu iPad Pro 12,9 inch 5th generation Wi-Fi. Jadi ini adalah iPad terbaru yang menggunakan layarnya itu udah bukan layar yang kayak lama, tapi dia sudah menggunakan mini LED. Dan ini menarik banget, kenapa? Karena saya juga penasaran, benda ini harganya tidak murah. Ya seperti kita tahu, bulan April kemarin Apple meluncurkan beberapa produknya sekaligus, dan salah satunya ini adalah iPad Pro 12,9 inch yang sudah menggunakan prosesor M1. Yes, itu artinya tablet ini sudah menggunakan otak atau chipset yang sama dengan MacBook Pro milik saya, ataupun MacBook Air, ataupun iMac terbaru juga. Dan seperti biasa saya membeli iPad ini di toko langganan saya, itu di toko HP Dias, jadi silahkan kalian cek link yang ada di bawah. Dan seperti ini tampilannya di bagian sekitar dari tabletnya, bisa kalian lihat sendiri. Dan tanpa lama-lama lagi, mending langsung saja kita unboxing. Yes, ya simple ya, kalau misalnya Apple punya tablet ya kayak gini nih. Dan ini adalah pilnya atau bukaannya dari sini. Oh yes. Oke, dan harga dari iPad ini sendiri ya yang paling murah, yang varian ini 128GB, storage yang paling rendah 128GB. Terus kemudian Wi-Fi only itu ada di angka 20,199 juta untuk saat ini. Yang biasanya sih makin lama makin turun sih jelasnya. Kita lihat aja seperti apa benda ini. Dan untuk iPad yang generasi terbaru ini, bahkan dia sudah memiliki varian yang super tinggi. Kita bisa membeli iPad dengan kapasitas storage sampai dengan 2 TB. Cuma baru kali ini juga Apple itu menjelaskan isi RAM dari tabletnya. Untuk yang 128GB ini dia punya RAM 8GB aja. Itu pun sudah peningkatan, karena kalau misalnya dibandingkan dengan yang lama itu cuma punya RAM 6GB. Lalu kemudian untuk yang varian 1 TB dia memiliki RAM 16GB. Wow, besar sekali ya. Dan kita sama-sama tahu sudah ada varian selular data maupun yang Wi-Fi. Saya biasanya sih beli yang Wi-Fi aja, karena toh juga nanti bisa tethering dari handphone ya. Kemudian ini bisa kalian lihat, wah, ini berukuran 12,9 inch. Kita angkat. Oh, wow, berat. Woi, berat. Damn, berat. Sebentar, saya cek di sini ada apa lagi. Kabel data, USB-C to USB-C, yes, seperti biasa. Kemudian kepala charger yang harusnya dayanya ini adalah 20 watt. Oke, kemudian di sini ada manual booknya yang jelas. iPad Pro, dan Apple sticker. Ini manual book berbagai bahasa gitulah. Seperti biasa, gitu aja. Experience unboxing dari sebuah produk Apple, nggak banyak aneh-aneh yang akan kita temukan di sini. Cuma gini aja. Sudah, ini udah nggak ada apa-apa lagi nih. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kita cek aja tabletnya langsung. Dan ini dia. Wow. Ini baru pertama kali saya punya atau saya pegang iPad dengan layar 12,9 inch, karena iPad terakhir yang saya miliki itu adalah 11 inch. Sebentar lagi nanti kita bandingkan lah sekilas. Kita coba buka dulu. Oh yes. Balik lagi. Oh yes.
Wow, so heavy guys, sangat berat. Ini lumayan berat, very heavy. Dan memang ya, kalau misalnya saya cek dari spesifikasi di atas kertasnya itu untuk dimensinya, iPad 12,9 yang pakai M1 ini dia lebih tebal dibanding yang lama, tapi cuma 0,1 mili apa ya, cuma kecil banget lah, nggak terlalu kelihatan gitu lah. Dan ini dia iPad-nya. Wah. Kalau misalnya side by side dibandingkan dengan iPad Pro 11 inch milik saya, ini yang berwarna space gray. Kalau yang saya miliki ini dia berwarna silver. Dan begini, kalau misalnya dibandingkan secara langsung atau samping-sampingan kayak gini, ini yang 11 inch, saya masih suka yang ini karena ini kerasa compact gitulah. Dan ini kalau misalnya kita bandingkan ketebalannya, nggak kelihatan banget ya, tapi kerasa mungkin ya, kelihatan ya bagian bawah tuh kelihatan lebih tebal dikit. Dan secara dimensi maksudnya sekilas memang tidak kelihatan perbedaan signifikan. Kamera belakangnya sama-sama 2 wide ultra wide, cuma nanti yang membedakan adalah kamera depan dari, wow ini layarnya kerasa gelap sekali. Kamera depan dari iPad Pro 12,9 inch yang M1 ini dia sudah menggunakan kamera wide gitu. Oke, saya sambil nyalakan dan saya penasaran bagaimana layarnya ya. Secara sekilas spesifikasinya pada saat Apple presentasi itu mengatakan bahwa prosesornya itu 50% dibandingkan generasi pendahulunya. Terus kemudian 40% GPU-nya lebih kenceng. Lalu dia karena sudah menggunakan M1 jadi dia memiliki prosesor itu 8 core, 8 GPU dan 16 core neural engine. Wow. Kelihatan. Hello, terang sekali. Bahasa Inggris. Dan seperti biasa juga untuk mengaktifkan gampang sekali. Saya biasanya tinggal mendekatkan produk saya aja lah. Produk Apple saya yang lain, cus, tuh dia akan langsung muncul, continue, connecting, nanti minta di scan. Simple. Lalu seperti biasa diminta untuk mengatur Face ID. Saya akan atur Face ID saya dulu. Sekali lagi. Get started. That's it. Sudah. Ini adalah iPad Pro 12,9 inch dan yes, layarnya terasa besar. Kalau misalnya kalian melihat ada mungkin perbedaan layarnya sedikit karena yang ini dia sudah menggunakan pelindung layar Paperlike, dan Paperlike itu memang terkenal bisa bikin layarnya tampak matte gitu. Jadi memang di video ini saya tidak bisa membandingkan layarnya secara langsung, cuma kita lihat secara fisiknya terlebih dahulu ya. Ini secara dimensi seperti ini perbedaan iPad Pro 12,9 inch dengan 11 inch. Pinggirannya bisa kelihatan banget dan ukurannya bisa terlihat betapa masifnya benda ini dan memang kerasa berat juga. Hal-hal yang baru yang bisa kita temukan pada iPad Pro yang baru ini adalah seperti untuk port USB-C-nya ini dia sudah support Thunderbolt 4 ya. Ini adalah USB-C Thunderbolt, USB 4 juga, jadi punya speed 4 kali more bandwidth. Dan dengan port ini aja kita bisa mengoutputkan atau kita bisa menggunakan monitor eksternal sampai dengan 6K monitor itu juga bisa gitu ya. Layar kamera depan yang ini kan kerasa biasa ya, kayak kerasa biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tekan ini, shoot, wah. This is massive. Ada satu fitur yang bisa dimanfaatkan yaitu center stage. Ini fitur gimmick sebenarnya, tapi ternyata banyak reviewer di luar itu merasa kalau center stage ini tuh kan langsung diinformasikan center stage ternyata menyenangkan ternyata tuh. Jadi misal ya, gimana? Saya taruh kayak gini aja deh. Saya tumpuk di atasnya iPad saya. Kelihatan ya? Jadi nih, saya kalau misalnya mau video call itu nggak perlu geser-geser iPad-nya untuk bisa tetap stay di wajah saya. Yang perlu saya lakukan adalah bergeser aja.
Loh, dia akan nyari di mana wajah saya. So, yes, this is cool. Sebuah fitur gimmick dari Apple yang ternyata kok turn out ini keren ternyata. Tuh, bahkan saya sampai gini masih nyari wajah saya terus. Ini hal-hal yang nanti saya akan bahas di video reviewnya karena saya juga nggak tahu secara user experience itu bakal seperti apa, bakal enak apa enggak menggunakan center stage-nya ini. Dan seperti kalian tahu juga, saya biasa menggunakan iPad yang ukurannya lebih kecil, yaitu 11 inch ini. Dan tadi seperti yang saya informasikan bahwa portnya ini dia sudah super cepat, dia support sampai 40 GB per second Thunderbolt ya. Dan yang baru juga di iPad Pro M1 ini, selain prosesor yang baru ya, dia juga sudah ada pilihan cellular data, tapi cellular datanya udah support 5G. Dan untuk kamera depannya sendiri tadi itu dia sudah support sampai dengan 120 derajat angle kamera. Ini poin utama dari tablet ini adalah layarnya, karena dia layarnya sudah menggunakan layar mini LED. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya berganti tampilan gini ya, misal hitamnya ini akan terasa super hitam, tapi sekali lagi nanti saya akan bahas di video reviewnya. Saya akan cari tahu bagaimana user experience, karena harusnya ya, walaupun ini dia bukan teknologi OLED tapi menyerupai OLED. Dia menggunakan mini LED yang kalau misalnya saya cek itu ya, mini LED-nya tuh 120 kali lebih kecil dibanding generasi sebelumnya. Dan pada layar ini terdapat 10.000 mini LED. Jadi banyak ya, tersebar lah 10.000 mini LED. Dan sebagai catatan aja, di iPad yang 11 inch atau generasi lama, dia punya hanya 72 LED. Dan ini ada 10.000 mini LED. Memang itu tujuannya adalah untuk bisa memberikan user experience yang lebih enak lagi dalam hal menikmati konten-konten HDR terutama. Karena kalau misalnya dibandingkan secara langsung, kecerahan layar dari tablet ini mentok sampai 600 nits aja. Tapi kalau misalnya digunakan untuk menikmati konten HDR, itu bisa sampai dengan 1600 nits. Kita sudah ada di YouTube sekarang. Coba kita searching video HDR 4K 60 fps gitu, coba ya. Kita coba, wow ini. Damn. Yes. The black is black. Hitamnya hitam banget, guys. Oh shit, yes. Wah, my god. Saya setuju kalau misalnya layar yang dihasilkan ini memang hampir menyerupai layar OLED. God damn, ini masih 480. How about we change it to 4K? Oh shit. Ya gila sih ini layarnya ini. Ya, saya setuju bahwa layar dari iPad ini kalau misalnya diibaratkan tuh ya, ibarat TV yang harganya mahal banget. Kalau misalnya kita pergi ke toko elektronik ya, kan biasanya itu di display itu TV yang mahal-mahal di depan itu, dan ya kayak gini. Ini memang menyerupai dengan layar OLED, di mana bagian hitamnya ini kerasa hitam banget, dan ini di bagian pinggir-pinggiran yang highlight ini dia terasa hidup, nyala banget ya. Dan itu kerasa kontrasnya tuh ekstrim antara bagian belakang yang hitam dengan bagian depannya ini. And this is crazy. Saya setuju. Cuma pertanyaannya adalah, layakkah kita mengeluarkan uang 20 juta untuk benda ini? Karena kalau misalnya kita ingin menggunakan tablet ini sebagai mesin produktif, kita juga pasti yang jelas akan membutuhkan keyboard tambahan. Yang jelas poin-poin yang kita temukan pada iPad yang lama itu masih ada di sini, seperti 120 Hz, refresh rate, touch sensing rate ya. Kemudian 4 speaker di bagian sini-sininya, 2 di kiri, 2 di kanan. Lalu kemudian bisa support aksesoris seperti Apple Pencil generasi kedua. Kayak gini, support Apple Pencil generasi kedua, yes. Welcome to Apple Pencil. Dan yes, sudah support Apple Pencil juga generasi kedua ya Apple Pencilnya. Dan ini harusnya udah bisa digunakan sih, gak ada masalah.
Yes, no problem at all. Kemudian digunakan untuk membuka notes atau scribble di notes juga bisa. Jadi kalau misalnya digunakan untuk coret-coret di notes juga bisa, nggak ada masalah, sama persis ya. Oke. Yes. Dan bahan dari tablet ini 100% dari recycle aluminium, kata Apple, karena mereka sangat menggembar-gemborkan campaign mereka kalau misalnya mereka sangat peduli terhadap lingkungan. Dan tentu saja yang membuat saya penasaran adalah bagaimana performa prosesor M1 dari tablet ini. Jadi tunggu aja video full reviewnya, karena saya sendiri saat ini sudah atau terbiasa menggunakan iPad Pro 11 inch ini yang saya gunakan sebagai daily driver buat nulis iya, menikmati atau mengkonsumsi multimedia juga iya. Dan kalau seandainya saya memiliki iPad Pro 11 inch ini, layakkah saya upgrade ke 12,9 inch atau 11 inch yang M1 juga? Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibnu Umar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.